Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Rahmanto. Saya dari kelas SI 602. Di sini saya akan presentasikan bagaimana pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk perusahaan. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menerapkan sistem informasi kepegawaian berbasis web untuk perusahaan. Sistem ini akan menggabungkan berbagai modul manajemen kepegawaian seperti data absensi, pengajian, dan evaluasi kerja ke dalam platform yang mudah diakses dan efisien. Pendekatan pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Salah satu komponen paling penting dari operasi bisnis adalah pekerja. Dengan berkembangnya teknologi informasi, sistem informasi karyawan berbasis web dapat menyelesaikan masalah dalam manajemen karyawan, termasuk pengolahan data tentang absensi, penggajian, dan kinerja, serta meningkatkan produktivitas dan kepuasan pegawai. Nah, di sini ada state of the art-nya. Yang pertama itu atau yang di kiri atas ada integrasi modular, yaitu penyimpanan dan manajemen data karyawan, absensi, penggajian, dan evaluasi kerja. Lalu di sebelah kiri bawah ada keamanan data, yaitu sistem keamanan canggih untuk melindungi data sensitif, enkripsi data, dan autentifikasi multifaktor. Lalu sebelah kanan atas ada aksesibilitas dan mobilitas, akses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, self-service untuk karyawan. Lalu di kanan bawah ada analitik dan pelaporan, kemampuan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan pelaporan yang dapat disesuaikan. Lalu selanjutnya ada roadmap-nya. Jadi ini adalah roadmap pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis web. Yang pertama itu yang paling atas itu ada analisis kebutuhan. Nah, itu jangka waktunya atau jadwalnya bulan 1 sampai bulan kedua. Lalu selanjutnya dilanjutkan ke perancangan sistem. Nah, itu adalah jadwalnya di bulan ketiga sampai ke bulan 4. Lalu selanjutnya ke pengembangan sistem. Nah, itu tuh jadwalnya di bulan kelima sampai bulan 6. Lalu selanjutnya pengujian dan evaluasi, itu jadwal di bulan 7 sampai 8. Lalu yang terakhir ada implementasi dan pemeliharaan. Nah, itu jadwalnya di bulan ke-9 sampai ke-10. Nah, analisis. Nah, ini metode yang kita pakai. Itu yang pertama analisis kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan sistem informasi kepegawaian yang spesifik untuk perusahaan. Nah, ini adalah analisis kebutuhan pengguna dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Yang kedua ada perencanaan sistem. Nah, itu tuh menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan batasan proyek. Lalu menetapkan anggaran dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian menyusun jadwal proyek dan tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga itu desain sistem. Merancang arsitektur dengan informasi kepegawaian berbasis web, lalu mendefinisikan basis data yang akan digunakan, lalu menyusun antarmuka pengguna atau biasa disebut UI, dan antarmuka pengembang atau biasa kita sebut API. Lalu yang keempat ada implementasi sistem. Di sini itu membangun aplikasi sistem informasi kepegawaian berbasis web berdasarkan desain yang telah disetujui. Lalu yang kelima ada uji sistem, mengujikan fungsionalitas sistem untuk memastikan kualitas dan kendalanya, kemudian melakukan debugging dan perbaikan jika diperlukan. Karena ada pelatihan pengguna, nah itu tuh untuk memberikan pelatihan kepada pengguna dengan cara menggunakan sistem informasi yang baru. Lalu ada penyelenggaraan sistem, itu memastikan sistem berjalan dengan baik setelah peluncuran dan melakukan pemilihan rutin perbaikan jika diperlukan. Nah, di sini ada bagiannya ya. Yang pertama itu start, lalu tahap 1 ada analisis kebutuhan, tahap 2 ada perencanaan sistem, lalu tahap 3 ada desain sistem, tahap 4 ada implementasi sistem, tahap 5 ada uji sistem, lalu selanjutnya ke tahap 6 ada pelatihan pengguna, dan terakhir ke tahap 7 ada penyelenggaraan sistem dan selesai end. Ini ada flowchartnya. Lalu jadwalnya yang tadi telah saya sampaikan sebelumnya juga, di bulan 1 sampai 2 analisis kebutuhan, di bulan ke-3 sampai 4 perancangan sistem, di bulan ke-5 sampai 6 pengembangan sistem, di bulan ke-7 sampai 8 pengujian dan evaluasi, di bulan ke-9 dan 10 implementasi dan pemeliharaan.
Itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.